Shalom, sidang jemaat GKB Philadelphia Malang. Mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati pikiran kita datang beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, datang kepadamu ya Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiap belasan kekala, musik dan
segala Dia. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Allah Tuhan pencipta segalanya, semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat GKB Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang indah kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan teks kita pagi hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berangkat dari teks yang kita baca, khotbah pagi hari ini saya beri judul Pembelajaran dari Kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam interaksi manusia, ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi kalau peristiwa itu menyangkut tersentuh dengan kehidupan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya dari teks ini ada 3 hal yang bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama agar hidup kita ini menjadi semakin bijak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pembelajaran yang pertama, saya menemukan bahwa ternyata ada perbedaan kehendak antara orang percaya dengan kehendak Allah. Perhatikan teks di dalam ayat yang ke-6 ketika para murid bertanya kepada Tuhan demikian, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sepintas Bapak Ibu. Pertanyaan ini tidak ada konotasi apa-apa, pertanyaan yang datar dan wajar-wajar saja. Tetapi sebetulnya kalau kita mau meneliti lebih dalam,
kita mau cermat lebih dalam, maka kita tahu bahwa sebetulnya pertanyaan ini didasarkan pada kehendak yang berorientasi pada kepentingan pribadi murid-murid Tuhan. Coba kita bayangkan, seandainya Tuhan pada masa itu memulihkan kerajaan Israel, maka otomatis para murid-murid itu berpikir bahwa mereka akan mendapatkan jabatan, status, pangkat yang sudah semestinya menjadi hak mereka karena mereka adalah murid-murid Tuhan. Dengan pemikiran ini mereka beranggapan kalau seandainya kerajaan Israel itu dipulihkan, pasti dia akan mendapatkan kuasa dan wewenang. Dan itu sungguh sangat menyenangkan buat mereka. Yang kedua yang saya lihat di sini adalah bahwa kehendak para murid-murid ini bersifat sangat situasional sekali. Dia berkata, bisa nggak dipulihkan saat ini? Saat ini kan bicara mereka masih ada, mereka masih hidup. Sehingga harapan mereka, hak-hak untuk menjadi orang yang istimewa saat itu bisa mereka dapatkan. Tetapi yang menarik adalah jawaban Tuhan Yesus. Dia berkata begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bertentangan dengan kehendak para murid, Yesus mengatakan bahwa kehendak Bapa tidak bersifat seperti itu. Kehendak Bapa tidak bersifat untuk kepentingan pribadi mereka. Kehendak Bapa berdasarkan pada kasih karunia yang bersifat universal. Tidak hanya memikirkan orang Israel, tapi memikirkan seluruh umat manusia. Dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi kehendak Allah adalah agar bukan mendirikan kerajaan Israel secara jasmani semata-mata, tetapi Tuhan ingin mengatakan bahwa keselamatan atau kerajaan Israel yang kelak akan datang, itu bicara tentang keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pada saat murid-muridnya itu memiliki orientasi bahwa kehendaknya itu harus bersifat situasional, justru sebaliknya kehendak Tuhan didasarkan pada tujuan-tujuan yang kekal. Tujuan-tujuan bagaimana seluruh umat manusia satu kali harus diselamatkan. Saudara yang terkasih, pembelajaran yang kita dapatkan di sini adalah bahwa ternyata kita ini nggak boleh memaksakan, dalam tanda petik, memaksakan kehendak Allah agar menuruti kemauan kita, agar menuruti kehendak kita. Justru sebaliknya, kitalah yang seharusnya menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat, saudara, bahwa ternyata dari teks ini kita bisa melihat pemberian yang terbaik dari Allah itu senantiasa disediakan Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Dalam hal ini murid-muridnya. Perhatikan ayat yang ke-8, dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Saya bisa membayangkan, memikirkan, mengimajinasikan bahwa para murid-murid itu sebetulnya tidak berharap pada kuasa-kuasa yang bersifat ilahi, yang bersifat supernatural. Mereka beranggapan, mereka punya keinginan untuk mendapatkan kuasa secara jasmani. Kuasa untuk memerintah di dalam kerajaan. Kuasa untuk mendapatkan wewenang. Kuasa untuk mendapatkan otoritas. Itu yang menjadi harapan para murid. Tetapi alih-alih Tuhan menuruti permintaan mereka agar mendapatkan kuasa secara jasmani, Tuhan ternyata memberikan kuasa secara ilahi. Alkitab katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Pemberian Tuhan jauh lebih baik dari sekedar apa yang menjadi keinginan para murid-murid. Ketika para murid-murid hanya bicara tentang kuasa jasmani, saya yakin mereka hanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan kuasa untuk punya wewenang di daerah sekitar Samaria mungkin, atau Yehuda mungkin, atau sekedar seluruh Israel. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Bahwa engkau tidak hanya memiliki kuasa secara jasmani, tapi engkau memiliki kuasa secara rohani.
kuasa yang ilahi, di mana engkau akan memiliki area otoritas sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik dalam teks ini, bahwa ketika murid-murid hanya minta sesuatu yang kecil skalanya, yang mini skalanya, tetapi Tuhan justru memberikan sesuatu yang skalanya besar sampai ke ujung bumi. Sebuah kuasa yang tidak hanya berperan di dalam kehidupan jasmani, tapi kuasa yang mampu mengguncangkan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa daripada si iblis. Itu sebabnya saya memberikan pemahaman di sini adalah bahwa pemberian Tuhan pasti yang terbaik. Kadangkala dalam kehidupan kita ini, kita memikirkan hal-hal yang terbaik buat saya ini apa sih? Hal-hal yang terbaik buat saya ini kayak apa sih? Dan itu yang kita minta kepada Tuhan. Dan tidak jarang Tuhan tidak memberikan atau tidak mengizinkan apa yang kita minta itu kita dapatkan. Ternyata di balik itu Tuhan berencana untuk memberikan yang terbaik buat kita. Sesuatu yang tidak pernah kita duga. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara, satu hal yang hanya ingin saya katakan, betapa tak terperikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jauh lebih besar dari yang kita harapkan, jauh lebih luar biasa dari apa yang pernah kita bayangkan. Itu yang kedua. Yang terakhir, kita akan bicara atau kita akan melihat dalam teks ini juga bicara tentang penantian akan janji Allah yang pasti tergenapi. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, banyak janji yang seringkali tidak ditepati. Janji manusia kadang-kala hanya sekedar omong kosong. Tetapi Alkitab hari ini memberikan kepada kita satu kepastian akan janji. Apa itu? Alkitab katakan, kalau Yesus yang dulu naik ke sorga, dia berjanji pada satu kali nanti, dengan cara yang sama, dia akan datang kembali ke dalam dunia untuk menjemput kita. Apa implementasinya buat kita? Kita dituntut untuk tetap waspada, kita dituntut untuk tetap berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan, menantikan janji itu sampai ditepati. Dari sini kita harus yakin, saudara, bahwa kalau Tuhan datang, kalau dia pasti datang, maka perwujudan dalam iman kita adalah kita harus terus-menerus belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, berjaga-jaga dan waspada. Tidak ada kelalaian kita di dalam menantikan janji Tuhan. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang begitu lalai untuk menantikan sang mempelai. Tapi kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana itu. Ketika mempelai datang, mereka siap. Demikian juga kita. Kita hidup di akhir zaman, dan ketika Tuhan datang tiba-tiba pada kedua kali, kita siap untuk masuk di dalam kerajaan sorga, untuk hidup bersama dengan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus di dalam kerajaan sorga. Inilah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah.
Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya melalui peristiwa ini kami senantiasa ingat bahwa Engkau telah naik ke sorga dan satu kali Engkau akan datang lagi menjemput kami untuk membawa kami ke sorga bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.